Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Nawang Sukmawati dengan NPM 2420301071. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas terkait persiapan sebelum berbicara di depan publik. Baik, yang pertama yaitu apa sih berbicara di depan publik itu? Jadi berbicara di depan publik ini memiliki sedikit perbedaan pengertian dengan kemampuan berbicara biasa. Karena berbicara di depan publik ini tidak hanya mengandalkan kemampuan lisan saja. Kemampuan lisan dan kemampuan kognitif itu dibutuhkan, tetapi tidak hanya itu saja. Tetapi juga dibutuhkan persiapan yang matang sebelum melakukan proses atau kegiatan berbicara di depan publik. Berbeda dengan kemampuan berbicara yang sebenarnya hanya membutuhkan kemampuan lisan dan juga kemampuan kognitif saja. Selanjutnya yaitu perlu digarisbawahi bahwa berbicara di depan publik ini bukan merupakan suatu kemampuan yang didapatkan secara instan. Berbeda dengan kemampuan berbicara biasa, keterampilan berbicara biasa yang biasanya kita dapatkan menyesuaikan dengan peningkatan umur kita. Misalnya kemampuan berbicara kita sekarang dengan kita 5 tahun atau 6 tahun yang lalu pasti berbeda teman-teman. Tapi berbeda dengan kemampuan tersebut, kemampuan berbicara di depan publik ini didapatkan melalui dua faktor penting. Yang pertama yaitu faktor persiapan yang matang, dan yang kedua yaitu latihan yang konsisten. Selanjutnya, apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebelum kita berbicara di depan publik? Jadi di sini ada 7 aspek persiapan sebelum berbicara di depan publik. Yang pertama yaitu memahami tujuan dan mitra bicara. Yang kedua yaitu menyusun materi berbicara di depan publik dengan tepat. Yang ketiga pelatihan dan penguasaan materi. Yang keempat persiapan fisik dan penampilan. Yang kelima ada persiapan teknis. Yang keenam mengolah mental dan emosi. Dan yang ketujuh yaitu simulasi dan evaluasi diri. Jadi kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama yaitu memahami tujuan dan mitra bicara kita. Jadi sebelum kita melakukan proses berbicara di depan publik, kita tuh perlu mengetahui apa sih sebenarnya tujuan kita melakukan proses berbicara di depan publik ini. Apakah kita bertujuan untuk menghibur, apakah kita bertujuan untuk memberikan suatu informasi, atau kita bertujuan untuk membujuk ataupun meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu tuh harus jelas dari awal teman-teman. Kalau kita tidak, ini kenapa sih kita tuh harus memahami tujuannya? Karena ketika kita tidak memahami tujuan apa yang kita ingin capai ketika melakukan proses berbicara di depan publik, kemungkinan pembahasan yang akan dibahas dalam proses kegiatan berbicara di depan publik ini akan melebar kemana-mana, tidak fokus pada satu tujuan saja begitu. Dan yang kedua yaitu siapa sih mitra bicara yang akan kita ajak bicara begitu. Nah ini tuh mempengaruhi bagaimana karakteristik dari masing-masing mitra bicara tersebut. Misalnya kita berbicara dengan anak usia SMP atau SMA pasti berbeda dengan kita berbicara dengan teman sebaya. Begitu juga bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih tua ataupun orang-orang yang memiliki pengaruh begitu. Pasti kita gaya bahasa yang digunakan, cara kita menyampaikan itu pasti berbeda teman-teman. Yang kedua yaitu menyusun materi berbicara di depan publik dengan tepat. Jadi tahap penyusunan materi ini bukan hanya mengenai bagaimana cara kita menyampaikan materinya saja teman-teman, tetapi juga tentang sejauh mana sih pembahasan yang akan kita bicarakan dalam proses kegiatan berbicara publik tersebut. Nah ini juga berkaitan dengan proses yang sebelumnya, yaitu memahami tujuan dan mitra bicara ini sangat berhubungan teman-teman. Ketika kita sudah mengetahui siapa mitra bicaranya dan apa tujuan kita melakukan proses berbicara tersebut, di situ kita akan memudahkan kita ketika menyusun materinya. Jadi kita paham, kita mau melakukan atau menyampaikan informasi. Di situ materi yang kita susun akan disusun secara struktur, relevan dan mudah dipahami sehingga agar tujuan yang kita inginkan itu tercapai. Selanjutnya yaitu pelatihan dan penguasaan materi. Jadi seperti yang sudah saya sempat singgung di awal, yaitu kemampuan berbicara di depan publik ini sangat dipengaruhi oleh pelatihan dan penguasaan materi. Jadi untuk meningkatkan kemampuan berbicara publik, kita tuh harus sering melakukan pelatihan begitu teman-teman. Selain itu kita juga harus menguasai materi apa sih yang kita ingin sampaikan. Dengan adanya pelatihan dan penguasaan materi yang kita sudah siapkan di awal, maka ketika kita berbicara di depan publik, kemampuan atau
kepercayaan diri kita tuh bisa meningkat teman-teman, karena ketika kita berdiri di depan kita bisa langsung menjelaskan, kita bisa merasa percaya diri tentang apa yang akan kita bahas begitu. Nah, bagaimana sih cara menerapkan pelatihan dan penguasaan materi? Yang pertama yaitu menggunakan pelatihan berulang untuk membentuk rasa percaya diri. Itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu pelatihan di depan cermin. Seperti yang kita tahu bahwa kita bisa melakukan atau melatih gaya bicara kita ataupun proses berbicara di depan publik kita itu di depan cermin. Kita bisa menilai apa sih yang kurang dari cara kita berbicara ataupun penampilan kita atau gestur tubuh kita, itu kita bisa lihat dari cermin tersebut. Selanjutnya yaitu pelatihan di depan teman ataupun keluarga. Ketika kita membutuhkan umpan balik, sebaiknya kita bisa melakukan proses berbicara di depan publik itu di depan teman ataupun keluarga yang memang kita sudah dekat gitu teman-teman. Kita bisa meminta umpan balik, apa sih yang kurang dari apakah gaya kita bicara itu kurang ataupun gerak tubuh kita tidak sesuai atau bagaimana, kita bisa meminta umpan balik dari teman atau keluarga. Yang ketiga yaitu rekam dan evaluasi diri. Jadi ketika kita tidak menemukan mitra bicara, kita bisa mengakalinya dengan menggunakan rekaman. Jadi kita bisa melatih kita berbicara dengan direkam dan kemudian kita melakukan evaluasi atas hasil rekaman tersebut. Dan cara yang kedua yaitu hafalkan struktur bukan kata per kata. Karena seperti yang kita tahu bahwa kalau kita menghafalkan materinya kata per kata, kemungkinan itu kita bakal ini, kalau misalnya kita lupa kata tersebut, itu bisa ngeblank semuanya sampai akhir itu kita bisa benar-benar ngeblank karena yang kita hafalkan tuh kata per kata bukan strukturnya. Kalau kita paham strukturnya, walaupun nanti misalnya kita ada yang ngeblank, kita bisa mengakalinya dan mengimprovisasi. Selanjutnya yaitu persiapan fisik dan penampilan. Jadi sebelum melakukan berbicara di depan publik, tentunya kita harus melakukan persiapan fisik dan juga penampilan. Persiapan fisik itu merupakan upaya untuk menjaga stamina, kebugaran tubuh, kesiapan suara, serta segala elemen yang berperan penting dalam mendukung proses penyampaian pesan. Dan yang kedua yaitu persiapan penampilan. Persiapan penampilan ini mencakup pemilihan pakaian yang sesuai dengan konteks acara. Jadi yang kita pakai itu harus sesuai dengan konteks acaranya begitu. Selanjutnya ada juga kerapian diri serta kesesuaian gaya dan citra yang dibangun. Aspek yang kelima yaitu persiapan teknis. Jadi sebelum kita melakukan proses berbicara di depan publik, persiapan teknis itu sangat perlu dilakukan teman-teman. Persiapan teknis ini mencakup persiapan alat bantunya, misalnya ketika kita menggunakan laptop, kita bisa persiapan dulu laptopnya tersebut apakah berfungsi atau tidak. Terus selanjutnya ketika kita membutuhkan juga mungkin proyektor, kita juga bisa cek dulu sebelumnya agar ini persiapan teknis ini digunakan untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terburuk yang semoga saja tidak akan terjadi di ketika kita melakukan proses berbicara di depan publik begitu. Selanjutnya kita juga dapat melakukan persiapan untuk mengecek tempat penyampaian atau tempat untuk kita berbicara di depan publik. Itu digunakan agar kita tuh tahu kira-kira tuh ada berapa audiens yang nanti akan hadir. Terus kita juga bisa mengetahui kira-kira apakah kita membutuhkan alat bantu berupa mikrofon ataupun alat pengeras suara agar semua mitra bicara itu dapat mendengar apa yang kita sampaikan begitu. Jadi kita perlu untuk melakukan atau survei tempat penyampaian. Selanjutnya yaitu juga persiapan teknis meliputi media pendukung seperti yang saya gunakan ini, yaitu Sanindia untuk membantu saya melakukan proses berbicara di depan publik sebagai pemantik begitu. Yang keenam yaitu mengolah mental dan emosi. Jadi selain kemampuan kita untuk memahami materi dan juga memahami materi tersebut, kita tuh juga harus memiliki kemampuan untuk mengolah mental dan mengolah emosi. Kenapa hal itu harus kita miliki? Karena banyak sekali kejadian ataupun kejadian yang terjadi ketika seseorang ini sebenarnya sudah memahami apa yang ingin dia sampaikan, apa yang ingin dia utarakan itu sebenarnya mereka sudah memahami, tetapi ketika mereka sebelum melakukan proses berbicara di depan publik tersebut, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengolah mental dan emosi, mereka akan ngeblank dan kehilangan hafalan ataupun pemahaman mereka tentang materi yang akan disebutkan. Jadi terdapat 2 hal yang dapat dilakukan untuk mengolah mental dan emosi. Yang pertama yaitu teknik relaksasi, misalnya dengan mengatur pernafasan, terus akan menghadirkan rasa aman, nyaman gitu. Selanjutnya juga fokus pada pesan yang ingin disampaikan, bukan diri sendiri. Di sini kita harus fokus tentang pesan yang akan disampaikan, jangan
Jadi misalnya kita ingin memberikan suatu informasi, kita fokus terhadap informasi tersebut. Kita fokus, kita tuh ingin menyampaikan ini, fokus di itu saja, jangan terlalu fokus ke diri sendiri. Apa pandangan orang terhadap kita itu kalau bisa ditinggalkan saja, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu simulasi dan evaluasi. Jadi simulasi merupakan pelatihan berbicara yang dilakukan dengan situasi yang menyerupai kondisi sebenarnya. Jadi di sini kita tuh melakukan, sebelum kita melakukan proses berbicara di depan publik yang di hari-harinya tersebut, kita bisa melakukan simulasi sebelumnya. Dan simulasi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama simulasi penuh. Simulasi penuh itu kita benar-benar men-setting tempat ataupun audiensnya dan juga mungkin cara kita menyampaikan itu benar-benar disetting menyerupai apa yang akan kita tampilkan untuk berbicara di depan publik begitu. Dan yang kedua yaitu meminta umpan balik. Ketika kita melakukan berbicara di depan publik, itu kita meminta umpan balik dari orang-orang yang menjadi mitra bicara kita, apa yang sekiranya harus kita ubah ataupun apa yang seharusnya kita perbaiki ke depannya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Teman-teman, kalau saya ada ini tanyakan atau ingin didiskusikan bersama anak-anak dan komunikasi dan juga silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Sebelumnya pertama saya bisa Kurniati dengan NPM 179. Sisi saya bertanya, kalau tinggi juga yang terdapat dalam teknik seperti goyang mati atau mikrofon tidak bunyi, apa yang harus kita lakukan supaya tetap bisa tenang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi apabila terjadi kesalahan teknis ketika kita melakukan proses berbicara di depan publik, misalnya kayak proyektornya mati ataupun mikrofonnya tidak berfungsi, begitu apa yang harus kita lakukan agar tetap terkesan profesional dan juga tetap berjalan begitu prosesi berbicara di depan publiknya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, jadi 7 aspek ini kan merupakan 7 aspek yang memang harusnya kita siapkan sebelum kita melakukan proses berbicara di depan publik. Jadi kalau misalnya ada kesalahan teknis, memang kesalahan teknis itu tidak bisa kita prediksi. Kadang kita sudah melakukan persiapan teknis sedemikian rupa untuk meminimalisir kemungkinan tersebut, tapi tetap saja kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, inilah ya saatnya untuk kita menggunakan beberapa aspek lainnya untuk menanggulangi hal tersebut. Misalnya kita akan harus memiliki kemampuan untuk mengolah mental dan emosi. Di situ kita dibutuhkan sikap tenang. Ketika kita menghadapi situasi tersebut, sikap tenang itu sangat dibutuhkan. Kita bisa merasa tenang, kita bisa berpikir kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Misalnya proyektornya mati. Nah, di sini juga aspek untuk menyusun materi berbicara di depan publik dan memahami tujuannya itu sangat diperlukan. Jadi ketika proyektornya mati, setidaknya kita sudah memahami materi yang kita ingin sampaikan sehingga kita tidak berpacu kepada proyektor yang mati tersebut. Dan apabila terjadi juga mikrofonnya mati ataupun bagaimana, itu diperlukan juga kemampuan kita untuk mengkondisikan tempat dan situasi ya teman-teman. Jadi kita juga bisa menambahkan volume suara kita agar dapat didengar oleh semuanya. Mungkin begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.